الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ولله الحمد الحمد لله الذي بسط لعباده مواعظ إحسانه وإنعامه وعد علينا في هذه الأيام الله أكبر الله أكبر الله أكبر عوائد بره وإكرامه أحمده سبحانه وتعالى على جريد فصاله وإمداده وأشكره على كمال جوده بعباده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف عباده وزهاده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين كانوا أمر الحجيج للبلاد الحرام وسلام تسليما كثيرا ولله الحمد أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر ويوم الحج الأفخار ويوم نتبلى الله خليله إبراهيم عليه السلام وبنى الله فضيلة للأنام فتقربوا رحمكم الله تعالى بداياتكم وعظم شعائر ربكم لعلكم بلقاء ربكم تفلحون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Patutlah kita sebagai seorang hamba begitu banyak nikmat karunia anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita selaku sebagai hamba untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagai hamba Allah yang penuh dengan rasa syukur terhadap seluruh karunia, nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah, tidak dapat kita menghitungnya, baik dari sisi kesehatan, apalagi nikmat iman dan Islam. Patutlah kita sebagai seorang hamba untuk terus bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal kita saat berjumpa dengan Allah, saat bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan menjadi hamba Allah yang muttaqin di saat kita jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di negeri Jakarta. Sebagian saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mereka semua berkumpul di padang Arafah menuju Muzdalifah, lalu ke Mina dan lain sebagainya aktivitas ibadah haji. Terlihat apa yang kita lihat melalui serial televisi. Sungguh pandangan tersebut mengingatkan Adam akan padang mahsyar.
jutaan manusia berkumpul dari segala penjuru dunia. Nanti di padang mahsyar miliaran manusia akan dikumpulkan seperti itu. Semoga saudara-saudara kita yang seiman, yang sedang melaksanakan ibadah haji, Allah jadikan hajinya haji mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini merupakan hari Idul Adha. Di dalam agama Islam ada dua hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Pernah ada yang bertanya, lebih afdal mana Idul Adha dan Idul Fitri? Dua-duanya merupakan hari raya umat Islam. Lalu ulama mengatakan hari Idul Adha lebih afdal, lebih utama dari hari raya Idul Fitri. Beruntung Allah takdirkan kita berada di hari raya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Apa keutamaan di hari raya Idul Adha? Yang pertama adalah tercantum langsung di dalam Al-Quranul Karim. Kita tahu semua, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, setelah itu sembelihlah hewan kurbanmu. Tercantum di dalam Al-Quran. Apalagi yang menjadi keutamaan di hari raya Id? Jutaan manusia bersatunya umat Islam wukuf di Arafah. Apalagi yang menjadi keutamaan Idul Adha? Yaitu seluruh umat muslim yang memiliki kemampuan ekonomi lebih diminta untuk berkurban, untuk berbagi sesama. Masya Allah. Apalagi yang menjadi lebih mulia? Untuk takbiran, takbir Allahu Akbar itu sampai 3 hari. Kalau Idul Fitri ketika khatib naik dan turun selesai pembacaan takbir. Namun Idul Adha hingga hari ketiga. Masya Allah, luar biasa. Begitu banyak keutamaan di dalam hari raya Idul Adha. Manfaatkan, maksimalkan kondisi ini untuk kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di bulan Zulhijjah, Syahrul Haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di sini banyak sekali yang sudah kita lewati di 10 hari pertama. Semua melaksanakan ibadah puasa. Umat muslim rata-rata sebagian besar minimal dia puasa sunnah Arafah. Kenapa dikejar sekali puasa sunnah Arafah? Dikatakan puasa sunnah Arafah yukaffiru sanatil madiyatil baqiyah. Jadi kalau kita puasa sunnah Arafah kemarin tanggal 9 Zulhijjah, Allah ampunin dosa kita tahun lalu dan tahun mendatang. Ada yang bertanya, kok bisa tahun mendatang diampuni sama Allah? Ulama menjelaskan bahwa apabila kita di tahun berikutnya, apabila sholat puasa sunnah kita diterima, lalu di tahun berikutnya kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, insya Allah Allah kasih taufik dan hidayah buat kita, supaya kita istighfar kepada Allah, supaya kita mohon ampun dalam setahun ke depan kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Beruntung orang yang sudah melaksanakan puasa sunnah Arafah. Kemudian dalam bulan Zulhijjah juga disuruh, diperintahkan untuk perbanyak zikir 10 hari pertama. Yang menjalankan itu sangat-sangat baik fadilahnya. Banyak di antara, apalagi di kota Makkah, itu ada beberapa orang dia mengingatkan sesamanya untuk membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Diulang-ulang mengagungkan nama Allah. Hal itu juga dicantumkan. Tidak ada amal yang dilakukan di hari yang lebih agung dan lebih dicintai Allah melebihi amal yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah dengan memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Alhamdulillah, kita sudah lewati puasa sunnah Arafah. Kita sudah perbanyak zikir 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apalagi amalan yang ada di dalam bulan Zulhijjah, yaitu berkurban. Kita menyembelih hewan kurban mengikuti miladnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Begitupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu semua masyhur cerita keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kesalehan Nabi Ibrahim
bagaimana birrul walidain, bakti seorang anak kepada orang tua, bagaimana seorang istri yang salehah tercantum di dalam keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena keikhlasan mereka, karena ketulusan mereka, diganti Nabi Ismail dengan hewan sembelih dari kambing gibas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suri tauladan kita gak usah cari jauh-jauh dari luar, gak usah nyontoh jauh-jauh. Nabi kita adalah bisa menjadi uswah kita, contoh kita. Kita udah lihat mereka gimana suksesnya mereka, bagaimana gemilangnya mereka. Kita ikuti aja langkah-langkah mereka. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana harmonisnya keluarga Nabi. Kita ikutin uswah kita yang memang digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurban tersebut merupakan syiar agama Islam. Barang siapa yang berkurban, baik misalkan dia tidak berkurban tapi memfasilitasi untuk berkurban, tapi dia ikut untuk membantu kelancaran kurban, membantu dalam distribusi, pemotongan dan lain sebagainya, dia adalah orang-orang yang mensyiarkan agama Allah. Dikatakan man yu'azzim syi'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu menunjukkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu di antara kita banyak mungkin yang saat ini belum mampu untuk kurban. Minimal kita niatkan, ya Allah, doakan supaya tahun depan bisa ikut berkurban di 10 Zulhijjah. Karena keutamaan dari 10 Zulhijjah melaksanakan ibadah kurban saking pentingnya, dikatakan oleh Nabi, mawajada sa'ata wa lam yudhah wala yaqarrabana salat musallana. Kalau orang dia mampu, dia punya uang untuk beli hewan kurban tapi dia nggak mau beli, jangan deketin musola kami, jangan deketin masjid-masjid kami. Kenapa? Karena itu termasuk orang-orang munafik. Dibilang beriman kepada Allah, dibilang dirinya agama Islam, dia mampu beli handphone, semua anak-anaknya dibeli handphone, dibeli sepeda dan lain sebagainya. Namun ketika Idul Adha, dia belakang nggak tahu, dia nggak mau ambil peduli, dia nggak mau peduli perluin untuk beli hewan kurban. Padahal fadilahnya luar biasa. Di saat kita akan nyebrang di jembatan Sirat, penuh dengan keadaan yang sangat mencekam, terplesetnya kita dari jembatan Sirat masuk neraka Jahannam waliyadzubillah. Dengan kita berkurban, datang tuh hewan kurban kita, kukunya, kulitnya normal, bahkan lebih bagus dari yang kita beli di dalam alam dunia, untuk membantu menjadi kendaraan kita nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Ma'asyiral muslimin, apalagi amalan di bulan Zulhijjah, yaitu al-hajj, pergi haji ke Baitul Haram, rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Memang sekarang kita tahu bahwa ketika kita daftar mungkin 25 tahun lagi kita baru bisa jalan. Ini semua dunia. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, tolong kami ya Allah. Kami ingin pergi ke Baitullahil Haram. Kami ingin ibadah haji ya Allah. Tidak mungkin, mustahil Allah bisa jadikan siang dan malam berubah jadi siang. Apalagi memberangkatkan hambanya pergi haji ke tanah suci, sangat mudah bagi Allah. Perbanyak berdoa ikhtiar. Semoga kita tidak usah nunggu lama-lama untuk berangkat pergi haji, insya Allah. Sebab orang yang pergi haji dan hajinya mabrur, laisal jazaa'u ila jannah, nggak ada balasan buat dia kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa pergi haji ke tanah suci. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang, saya nggak mampu pergi haji, berat kayaknya saya pergi haji. Kita sebagai umat Islam harus cerdas dalam beramal. Kita lihat dalam beramal banyak keutamaan amal yang di dalam agama kita memiliki pahala seperti pahala berhaji. Di antaranya yang pertama adalah sholat berjamaah di masjid. Di dalam hadis Nabi SAW, siapa orang yang berjalan menuju masjid, kemudian dia melaksanakan sholat wajib berjamaah,
maka ia seperti mendapatkan pahala berhaji. Perlukan bagi kita sholat 5 waktu. Sebentar, ambil wudhu, kamu sholat pulang lagi. Ambil wudhu ke masjid, pulang lagi. Sebentar. Namun pahalanya seperti pahala berhaji. Lalu apalagi kalau kita belum mampu, kita mau kejar di Jakarta atau di luar kota Masjidil Haram, sholat subuh hingga duha. Dikatakan barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia diam, dia nggak bergerak, dia kemudian wirid, dia baca zikir sampai waktu masuk sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah muslimin rahimakumullah. Selain itu, amalan apa yang seperti kita melakukan ibadah haji? Hadir ke majelis ilmu, menuntut ilmu, cari ilmu. Dikatakan siapa orang yang berangkat ke masjid, yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, baik itu yang belajar atau yang mengajar, itu dikatakan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Mungkin kita kalau berangkat haji belum tentu pahala kita sempurna, tapi Allah beri kabar lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita hadir majelis ilmu, kita sering datang majelis taklim, insya Allah kita bisa dapat pahala ibadah haji yang sempurna. Apalagi wahsyarul muslimin muslimat rahimakumullah, bakti terhadap orang tua. Pernah ada satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia datang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin jihad, tapi saya nggak mampu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Rasul bertanya, apakah masih ada kedua orang tuamu yang masih hidup? Lalu sahabat menjawab, ada ya Rasulullah. Ibuku masih hidup. Dia hidup bersamaku ya Rasulullah. Rasul berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Jika engkau berbuat baik kepadanya, maka statusmu seperti berhaji, berumrah, dan berjihad. Bakti kepada orang tua. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Orang tua kita jannatuka wa nar, surgamu atau nerakamu. Kalau kamu ingin masuk surga, turut kepada mereka, bakti kepada mereka, jangan lawan mereka. Kalau kamu ingin masuk neraka, waliyadzubillah, lawan mereka. Gak usah bakti ya mereka, dengerin. Hal ini adalah penentu kita surga kan, dan neraka kita. Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Lihat semua orang sukses, semua rata-rata adalah keberkahan dari baktinya dia kepada orang tua. Jangan sampai kita terpleset, kita lebih mementingkan yang lain, namun orang tua saat tiada akan menjadi sesalan untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kami tutup khutbah ini, ada satu kisah, yaitu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abbas bin Mirdas As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah. Nabi Muhammad pergi haji 1 kali di 10 Hijriah. Di saat itu Nabi Muhammad berada wukuf di Arafah, Nabi ila Arafah. Di situ Nabi sujud kepada Allah. Nabi zikir kepada Allah. Kemudian Nabi, di dalam riwayat dikatakan, wa baka bukaan syadida. Nabi nangis sejadi-jadinya, membasahi pipinya, membasahi dadanya. Ketika beliau wukuf di Arafah, Nabi berdoa kepada Allah. Apa yang diminta Nabi kepada Allah? Apakah Nabi sama dengan kita, ya Allah? Kasih kita kekayaan, kasih kita mobil, kasih kita rumah, dan lain sebagainya. Dunia yang kita minta. Tapi apa yang Nabi minta? Ya Allah, ampuni dosa umatku, ya Allah. Ampuni dosa umatku. Ampuni dosa umatku. Diulang-ulang oleh Nabi. Untuk siapa? Untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Lalu Allah menjawab, "Fa'ujibah," dikabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
insya Allah umat Nabi semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang bikin Nabi sedih. Ketika Allah menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ampuni orang-orang semua yang terzolimi, tidak untuk orang-orang yang berbuat zalim ya Allah. Ya Rasulullah. Sedih Nabi. Kalau ada orang yang berbuat zalim, Allah belum ampuni dosanya. Ya Allah, Nabi sedih hatinya. Nabi doa lagi, ya Allah, ampuni ya Allah. Hingga Nabi dari Arafah menuju Musdalifah, terus Nabi berdoa. Kemudian Allah menjawab doanya. Ketika Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu yang luar biasa, rahmat-Mu melebihi dari murka-Mu ya Allah, pasti Engkau bisa ampunkan orang-orang yang berbuat zalim ya Allah. Apa Allah jawab? Ujiba, dikabulkan doa Nabi, diterima doa Nabi. Umat yang berbuat zalim, yang dizalimi, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dapat ampunan, fatabassama Rasulullah, Nabi tersenyum, Nabi terlihat tertawa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kau tiba-tiba tadi kau sedih, sekarang kau tertawa? Apa jawab Rasulullah? Tadi saat aku berdoa, aku melihat iblis, laknatullah alaih, menyiram pasir-pasir di kepalanya sambil guling-gulingan berkata, ya Wil, celaka, celaka. Karena tidak ada lagi yang menemani dia di api neraka Jahannam. Karena dosa umat Nabi Muhammad semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang kita ambil dari hikmah kisah ini? Yang pertama adalah Nabi Muhammad sangat-sangat mencintai umatnya. Wukuf di Arafah tempat yang mustajabah, momen yang sangat penting untuk diri kita. Yang diingat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diingat kita. Pertanyaannya, apakah kita ingat kepada Nabi? Apakah kita jadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, atau kita kesampingkan? Waliyadzubillah. Nabi Muhammad lebih mencintai kita melebihi orang tua kita terhadap kita. Apa hikmah lagi di dalam kisah tersebut? Rasul pengen semua umatnya masuk surga. Rasul pengen gak ada yang tersisa, semua masuk surga. Jangan ada lagi yang masuk api neraka. Kemudian apalagi yang ketiga? Dosa orang yang berbuat zalim sulit untuk diampuni. Allah sampai berulang baru diampuni dosa. Nabi kalau berdoa insya Allah dijabah, pasti dijabah oleh Allah. Tapi khusus untuk orang yang berbuat zalim dipersulit. Tidak semudah itu dia berdoa untuk dapat ampunan. Karena orang yang berbuat zalim terkait dengan hak-hak manusia, dia harus minta maaf dulu sama manusia. Kalau urusan sama Allah, Allah Maha Rahman, Ghafurur Rahim, ampunin. Tapi kalau manusia, kita gunjingkan dia, kita ngomongin dia kejelekannya, kita bingung mau minta maafnya, dia nggak tahu kita omongin. Bisa jadi kalau kita sampaikan maaf kemarin Anda omongin antum, bisa jadi dia kesal. Maka itu kita sebagai hamba Allah, kita dengar berita ini, hindari dari perbuatan zalim kepada sesama manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أمنها وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا